Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai startup optik dengan tugas mata kuliah komunikasi data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hijri Nimrotilah, NIM 2020 31254 dari kelas F dengan Bapak dosen Max Rija Aji. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu pengertian startup optik. Yang kedua, sejarah startup optik. Yang ketiga, sistem komunikasi startup optik. Yang keempat, kelebihan startup optik. Yang kelima, kabel startup optik. Dan yang keenam, kode warna pada kabel startup optik. Baik, pengertian startup optik terlebih dahulu. Startup optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter kurang lebih dari 120 mikrometer. Cahaya yang ada dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, maka kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Perkembangan teknologi serat optik saat ini telah dapat menghasilkan kelemahan attenuation kurang dari 20 desibel per km dengan lebar jalur bandwidth yang besar sehingga kemampuan dalam mentransmisikan data menjadi lebih banyak dan cepat dibandingkan dengan penggunaan kabel konvensional. Dengan demikian, serat optik sangat cocok digunakan terutama dalam aplikasi sistem telekomunikasi. Pada prinsipnya, serat optik memantulkan dan membiaskan sejumlah cahaya yang merambat di dalamnya. Yang kedua itu ada sejarah serat optik. Yang pertama, penggunaan cahaya sebagai pembawa informasi sebenarnya sudah banyak digunakan sejak zaman dahulu. Baru sekitar tahun 1930-an, para ilmuwan Jerman mengawali eksperimen untuk mentransmisikan cahaya melalui bahan yang bernama serat optik. Percobaan ini juga masih tergolong cukup primitif karena hasil yang dicapai tidak bisa langsung dimanfaatkan, namun harus melalui perkembangan dan penyempurnaan lebih lanjut lagi. Perkembangan selanjutnya adalah ketika para ilmuwan Inggris pada tahun 1958 mengusulkan prototipe serat optik yang sampai sekarang dipakai, yaitu terdiri dari atas gelas inti yang dibungkus oleh gelas lainnya. Sekitar awal tahun 1960-an, perubahan fantastis terjadi di Asia, yaitu ketika para ilmuwan Jepang berhasil membuat jenis serat optik yang mampu mentransmisikan gambar. Yang kedua, di lain pihak, para ilmuwan selain mencoba untuk memandu cahaya melewati gelas atau serat optik, namun juga mencoba untuk menjinakkan cahaya. Kerja keras itu pun berhasil ketika sekitar 1959 laser ditemukan. Laser beroperasi pada daerah frekuensi tampak sekitar 1014 Hz sampai 15 Hz atau ratusan ribu kali frekuensi gelombang mikro. Pada awalnya, peralatan penghasil sinyal laser ini masih serba besar dan merepotkan. Selain tidak efisien, ia baru dapat berfungsi pada suhu sangat rendah dan laser juga belum terpancar lurus. Pada kondisi cahaya sangat cerah pun, pancarannya gampang meliuk-liuk mengikuti kepadatan atmosfer. Waktu itu sebuah pancaran laser dalam jarak 1 km bisa tiba di tujuan akhir pada banyak titik dengan simpangan jarak hingga hitungan meter. Yang keempat itu sekitar tahun 60-an ditemukan serat optik yang kemurniannya sangat tinggi, kurang dari 1 bagian dalam sejuta. Dalam bahasa sehari-hari artinya serat yang sangat bening ini dan tidak menghantarkan listrik ini sedemikian murninya sehingga konon seandainya ada air laut semurni serat optik dengan pencahayaan cukup mata normal akan dapat menonton lalu lalangnya penghuni dasar Samudra Pasifik. Lanjut ke sistem komunikasi serat optik. Dari generasi pertama yaitu 1975, sistem masih sederhana dan menjadi dasar bagi sistem generasi berikutnya. Terdiri dari alat encoding, mengubah input atau misal suara menjadi sinyal listrik transmitter, mengubah sinyal listrik menjadi sinyal gelombang, dan berupa LED dengan panjang gelombang 0,87 mm. Serat silika sebagai penghantar sinyal gelombang radiator, sebagai penguat gelombang yang melemah di perjalanan receiver, mengubah sinyal gelombang menjadi sinyal listrik, berupa fotodektor atau alat decoding, mengubah sinyal listrik menjadi output, misal suara. Radiator juga bekerja melalui beberapa tahap. Mula-mula ia mengubah sinyal gelombang yang sudah melemah menjadi sinyal listrik. Kemudian diperkuat dan diubah kembali menjadi sinyal gelombang
dan generasi pertama pada tahun 1978 dapat mencapai kapasitas transmisi sebesar 10 GB per km. Generasi yang kedua itu 1981 untuk mengurangi efek dispersi, ukuran teras serat diperkecil agar menjadi tipe mode tunggal. Indeks bias kulit dibuat sedekat-dekatnya dengan indeks bias teras. Dengan sendirinya, transmitter juga diganti dengan diode laser panjang gelombang yang dipancarkan 1,3 mm. Dengan modifikasi ini, generasi kedua mampu mencapai kapasitas transmisi 10 kali lipat lebih besar daripada generasi pertama. Lalu generasi yang ketiga itu 1982 terjadi penyempurnaan pembuatan serat silika dan pembuatan chip diode laser berpanjang gelombang 1,5 mm. Pemurnian bahan silika ditingkatkan sehingga transparansinya dapat dibuat untuk panjang gelombang sekitar 1,2 mm sampai 1,6 mm. Penyempurnaan ini meningkatkan kapasitas transmisi menjadi beberapa ratus. Generasi yang keempat itu ada 1984, dimulainya riset dan pengembangan sistem koheren. Modulasinya yang dipakai bukan modulasi intensitas, melainkan modulasi frekuensi, sehingga sinyal yang sudah lemah, intensitasnya masih dapat dideteksi. Maka jarak yang dapat ditempuh juga kapasitas transmisinya ikut membesar. Pada tahun 1984, kapasitasnya sudah dapat menyamai kapasitas sistem deteksi langsung. Sayangnya generasi ini terhambat perkembangannya karena teknologi peranti sumber dan deteksi modulasi frekuensi masih jauh tertinggal. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa sistem koheren ini punya potensi untuk maju pesat pada masa-masa yang akan datang. Lanjut generasi yang kelima, 1989. Pada generasi ini dikembangkan suatu penguat optik yang menggantikan fungsi radiator pada generasi-generasi sebelumnya. Sebuah penguat optik terdiri dari sebuah diode laser hingga ASP panjang gelombang 1,4 mm dan sejumlah serat optik dengan doping erbium ER di terasnya. Pada saat serat ini disinari diode lasernya, atom-atom erbium di dalamnya akan tereksitasi dan membuat inversi populasi. Lalu generasi yang keenam, pada tahun 1988, Lynn F. Mollenauer melopori sistem komunikasi silikon. Silikon adalah pulsa gelombang yang terdiri dari banyak komponen panjang gelombang. Komponen-komponen ini memiliki panjang gelombang yang berbeda hanya sedikit dan juga bervariasi dalam intensitasnya. Cara kerja sistem soliton ini merupakan efek Carey, yaitu sinar-sinar yang panjang gelombangnya sama akan merambat dengan laju yang berbeda di dalam suatu bahan jika intensitasnya melebihi suatu harga batas. Efek ini kemudian digunakan untuk menetralisir efek dispersi sehingga soliton tidak akan melebar pada waktu sampai di receiver. Hal ini sangat menguntungkan karena tingkat kesalahan yang ditimbulkannya amat kecil, bahkan dapat diabaikan. Nampak bahwa penggabungan ciri-ciri beberapa generasi teknologi serat optik akan mampu menghasilkan suatu sistem komunikasi yang mendekati ideal, yaitu memiliki kapasitas transmisi yang sebesar-besarnya dengan tingkatan kesalahan yang sekecil-kecilnya yang jelas. Ya, komunikasi abad 21 mendatang tidak dapat dihindari lagi akan dirajai oleh teknologi serat optik. Yang keempat itu kelebihan serat optik. Yang pertama, lebar jalur besar dan kemampuan dalam membawa banyak data dapat memuat kapasitas informasinya sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai GB per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Kedua itu biaya pemasangan dan pengoperasian rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang, imun atau kekebalan terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio, dan penghantar tidak ada tenaga listrik dan percikan api lalu tidak berkarat. Lalu yang kelima itu kabel serat optik. Berikut merupakan bagian-bagian serat optik jenis single mode. Di sini ada jaket, ada buffernya, ada cladding, dan ada juga core. Oke, kita lanjut lagi. Secara garis besar, kabel serat optik ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu cladding dan core cladding. Terlebih dari inti core, cladding ini mempunyai indeks bias lebih rendah daripada core, akan memantulkan kembali cahaya yang mengarah keluar dari core. Dalam aplikasinya, serat optik ini biasanya diselubungi oleh lapisan resin yang disebut dengan jaket, biasanya berbahan plastik. Dan lapisan ini dapat menambah kekuatan yang untuk kabel serat optik walaupun tidak memberikan peningkatan terhadap sifat gelombang.
pandu optik pada kabel tersebut. Namun, lapisan resik ini dapat menyerap cahaya dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran cahaya yang keluar dari selubung inti, serta hal ini juga dapat mengurangi cakap silang atau crosstalk yang mungkin terjadi. Oke, lanjut ke pembagian serat optik yang dapat dilihat dari dua macam perbedaan. Yang pertama itu berdasarkan mode yang dirambatkan. Itu terdapat single mode, serat optik dengan inti core yang sangat kecil yang biasanya bersekitar 8,3 mikron atau diameter intinya sangat sempit mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul ke dinding, selongsong, atau cladding. Bagian inti serat optik ini single model, terbuat dari bahan kaca silika dan sejumlah kecil kaca Germania untuk meningkatkan indeks biasnya. Untuk mendapatkan performa yang baik pada kabel ini, biasanya untuk ukuran selongsongnya adalah sekitar 15 kali ukuran inti, sekitar 125 mikron. Yang kedua itu ada multimode, serat optik serat optik dengan diameter core yang agak besar yang membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari serat optik jenis ini. Yang kedua itu berdasarkan indeks bias core. Yang pertama itu ada step index, yang kedua graded index. Step index ini pada serat optik, step index core memiliki indeks bias yang homogen, sedangkan pada grade index semakin mendekat ke arah cladding semakin kecil. Jadi pada graded index ini pusat core memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Serat grade index memungkinkan untuk membawa bandwidth yang lebih besar karena pelebaran pulsa yang terjadi pada dapat diminimalkan. Oke, lanjut ke kode warna pada kabel serat optik. Terdapat dari subung luar. Dalam standarisasinya, kode warna dari subung luar ini atau jaket kabel serat optik jenis ini atau pet core adalah sebagai berikut ini. Ada warna selubung luar atau jaket dan artinya. Di sini ada warna kuning, artinya itu serat optik single mode, jingga serat optik multimode, aqua optik laser, dan abu-abu itu kode warna serat optik multimode yang tidak digunakan lagi. Lalu itu ada biru, kadang masih digunakan dalam model perancangan. Ada konektor pada kabel serat optik, sambungan ujung terminal atau disebut juga dengan konektor biasanya memiliki tipe standar seperti berikut ini. Yang pertama itu ada fiber konektor yang digunakan untuk kabel single dengan akurasi yang sangat tinggi dan menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drat ulir dengan posisi yang dapat diatur sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain akurasinya tidak akan mudah berubah. Terus ada cyber connector digunakan untuk kabel single mode dengan sistem dicabut pasang. Konektor ini tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual serta akurasinya baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Lalu ada strike tip, bentuknya seperti bayonet, berkunci hampir mirip dengan konektor BNC. Dengan umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode dan sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Lalu ada Biconic, salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik. Ada D4, konektor ini hampir mirip dengan FC, hanya berbeda ukurannya saja. Lalu ada SMA, konektor ini merupakan pendahulu dari konektor ST yang sama-sama menggunakan penutup dan pelindung. Namun seiring dengan perkembangannya ST konektor, maka konektor ini sudah tidak berkembang lagi, dan ke terakhir ini ada E200. Selanjutnya jenis-jenis konektor tipe kecil ada LC, SMU, SC-DC. Selain itu pada konektor tersebut biasanya menggunakan warna tertentu. Warna konektor, arti dan keterangannya. Kalau warna biru itu artinya memiliki PC 0, derajat dan keterangannya yang paling umum digunakan untuk serat optik single mode. Pada konektor hijau ini 8 derajat sudah tidak digunakan lagi untuk serat optik multimode. Hitam ini 0 derajat dan keterangannya di sini kosong. Lalu abu-abu krem ini gunanya serat optik multimode. Dan putih di sini 0% untuk keterangan juga kosong, dan yang merah ini penggunaan khusus. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah kurangnya saya minta maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.